workshop public speaking. Ini adalah kolaborasi antara T-Radio dan tim pengembang radio klinik, yaitu Kak Agung Rahmadi. Yang terhormat Ibu Menik selaku pembina ekstrakurikuler T-Radio serta seluruh tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Gabriel Dan saya Haura. Kami selaku MC yang akan memandu jalannya acara workshop public speaking pada hari ini. Itu nggak nyambung. Nah, dalam public speaking itu ya, berbicara itu bisa nyambung, bisa dimengerti. Nah, oleh sebab itu bagi anakku semua, kegiatan ini sangat penting menurut saya ya. Jadi ini adalah satu bekal buat kalian, dan saya terima kasih kepada tim T-Radio 139 yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan juga sudah berkenan hadir narasumber yang akan berbicara, menyampaikan ilmu dan pengalaman yang ada pada narasumber kita kepada kita semua ya. Dan saya agak terharu tadi ketika narasumber bilang, saya mau kasih surprise Pak, katanya. Saya bocorin deh. Jadi Bapak narasumber kita ini dengan senang hati sudah membuatkan streaming radio buat kita. Dan kita akan mendengarkan laporan dari Audrey selaku Ketua Pelaksana Workshop tahun ini. Kepada Audrey, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Salem dan narasumber, dan juga Ibu Menik selaku pembina ekstrakurikuler T-Radio SMA Negeri 139 Jakarta. Yang kami hormati para guru pendamping dari sekolah-sekolah yang hadir, serta teman-teman semua peserta workshop public speaking yang kami banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara hari ulang tahun ke-19 T-Radio sekaligus workshop public speaking. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan acara workshop public speaking T-Radio sekaligus memperingati hari ulang tahun T-Radio yang ke-19. Jadikanlah momen ini sebagai bukti rasa syukur kami kepadamu atas segala pencapaian, kekuatan, dan keberkahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Limpahkanlah T-Radio dengan rahmat-Mu agar senantiasa menjadi ekstrakurikuler yang maju, menghibur, bermanfaat bagi orang lain, dan terus berkarya serta memberikan inspirasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang berjudul Gelombang yang Menyatukan. Di antara hening pagi dan riuh malam, suaramu hadir menembus ruang dan jarak. T-Radio, engkau bukan hanya sekedar gelombang, tapi sahabat setia yang selalu mendekat. Hari ini bertambah usia, namun semangat timnya tak pernah rentah. Setiap lagu yang engkau putarkan dan setiap kata yang engkau bisikan menjadi pengikat hati dan pendengar yang setia. Engkau adalah saksi waktu, merekam tawa, kabar, dan cerita, membawa hangat di tengah kesunyian, memberi terang di baliknya gulita. Berulang tahun bukan hanya tentang angka, tapi tentang perjalanan yang penuh makna. Dari generasi ke generasi,
gelombangmu tak pernah padam, dan cintamu untuk pendengar selamanya tetap terjaga. Sekian puisi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ikut pelatihan public speaking, maka bisa berbicara di depan. Jadi di dalam ilmu public speaking itu nanti kalian akan mempelajari lebih dalam bagaimana cara berbicara dengan anak yang umurnya di bawah kita. Ada tuh caranya. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang sedang sedih, dengan orang yang marah, dengan yang dewasa, dengan orang yang sedang bergembira, itu punya teknik-teknik tersendiri. Ada lagi bagaimana caranya menjadi pembicara yang memikat. Nah, itu ada juga ilmunya di public speaking. Jadi sebenarnya ilmu public speaking itu banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Tidak hanya di sini, nanti kalian akan mengembangkan bagaimana menjadi gitu. Jadi komunikasi itu penting dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah dan terima kasih kepada SMP 139 dan teman-teman anak-anak OSIS ya. iRadio. Oh, iRadio, ekskulnya ya, ekskulnya iRadio ini yang sudah menginisiasi kegiatan ini dengan bagus dan baik, dan ini perlu dikembangkan terus oleh anak-anak kita. Dan saya terus memotivasi kalian untuk memiliki ilmu yang komunikasi yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Oh iya, ini ada SMP 167, kemudian SMP mana lagi? 255. 255, kemudian 252. 252, 213, ada semua ya? 236. 236 dari? Cakung, 236 bukan durian sawit? Bukan, tetangga. Tetangga Cakung ya? Oh iya. 199. Dari Pulau Gadung? Enggak ada. Enggak ada. 199 ada? Ada. 167. 167 juga ada, iya, wilayah durian sawit. Saya ingin semua ini dikembangkan, sekolah-sekolah punya hal yang seperti ini Kak Agung. Jadi PR-nya Kak Agung cuma bukan di 139 nanti. Ada banyak lagi PR-PR kita di durian sawit dan mengembangkan anak-anak kita pola komunikasi yang baik sehingga mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif dan mengurangi angka bullying, mengurangi angka pelecehan dan lain sebagainya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Terima kasih anak-anak hebat, dan Ibu tunggu lagi kegiatan-kegiatan kalian yang lainnya yang jauh lebih hebat, dan ini sudah sangat luar biasa buat Ibu. Apresiasi untuk SMP 139. SMP yang lain mengadakan kegiatan yang sama, ilmu yang sama, ilmu yang kalian peroleh ini kita aplikasikan di masyarakat untuk menjadi anak-anak yang hebat di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mungkin akan menikmati pemandangan dari tempat pembuangan akhir selama 500 tahun ke depan. Ceritanya pada ketawa, ceritanya lucu. Teman-teman ngerti nggak? Lucunya gimana, ngerti nggak? Nggak ngerti? Oke, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Lucu bukan? Tapi di balik kelucuannya ada pesan yang sangat dalam. Sampah kita sendiri yang tahu nasibnya, dan sayangnya seringkali nasib itu ditentukan oleh pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Membuangnya pada tempatnya atau tidak? Lanjut. Itu baru pembuka. Pertanyaan sederhana untuk kita semua. Siapa di sini yang lebih nyaman belajar atau bekerja di lingkungan yang bersih, rapi, dan wangi? Melainkan sebuah kebutuhan dasar dan bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Bayangkan, lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit. Nyamuk demam berdarah bersarang di genangan air. Bakteri dan virus berterbangan di udara. Dan sampah yang menunggak kebersihan, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk kesehatan kita sendiri. Menghemat uang yang seharusnya dikeluarkan untuk berobat. Oke, cukup ya. Sambil menikmati udara sejuk, bagaikan matahari dan pelangi, kebersamaan kita warnai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, bicara tentang persahabatan, saya jadi ingat percakapan dua sahabat. Si A bertanya, kamu tahu nggak kenapa persahabatan kita itu seperti bantal? Si B mengelak, bingung. Si A pun menjawab,
Karena selalu ada saat kita butuh tempat untuk bercurah dan kadang membuat kita ketiduran sampai saat ngobrol sampai larut. Lucu ya? Tapi di balik kelucuannya ada kebenaran. Teman, Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di ujung sana tampak pulau. Cakep. Pulau angsa di tengah laut. Cakep. Sebelum kita membuka gawai, yakini niat di dalam hati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Teman-teman, ada yang pernah mengalami ini? Buka aplikasi media sosial hanya untuk cek notifikasi, malah terbang melayang selama 1 jam. Lupa waktu dan baru sadar setelah baterai HP tinggal 5%. Itu seperti mau beli bakso 1 porsi, tapi akhirnya keluar dari restoran dengan perut kenyang dan dompet kosong karena pesan seluruh menu. Lucu sekaligus miris ya, karena itulah kita perlu bicara tentang bagaimana menjadi pengguna media sosial yang bijak, bukan sekedar penonton yang kecanduan. Bangun pagi buta untuk menyiapkan sarapan kita. Siapa yang rela bekerja banting tulang demi membiayai sekolah kita dan kebutuhan kita? Siapa yang selalu menunggu di rumah dengan doa-doa terbaik meski kita sering lalai untuk sekedar menelpon? Jawabannya adalah mereka, orang tua kita. Pagi. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pernah gak sih kita merasa kesal karena dilarang main sampai malam? Atau jengkel karena dimarahi nilai ulangan yang jeblok? Atau sedih karena permintaan kita untuk beli gadget baru ditolak? Hampir semua dari kita pasti pernah mengalaminya. Hari ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat hal itu dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita coba memahami bahasa cinta orang tua kita. Intinya kita harus punya bonding. Jadi artinya harus banyak strategi gitu. Harus banyak strategi, siapa dulu orangnya, audiensnya siapa, kemudian jam berapa. Jam berapa itu jam-jam kritis apa enggak gitu loh. Jam-jam orang udah mulai, gue pengen pulang nih, gue pengen mabar nih, gue pengen daftar nih. Jam segini biasanya gue udah online nih gitu. Kita harus tahu. Kayak tadi, makanya saya hadir langsung samperin kayak gitu atau buat lebih lucu. Sampai sini nangkap ya, moga-moga yang ini ya. Siap, mantap. Tepuk tangan begini ya. Next, ada lagi? Boleh lagi? Sekali lagi. Yang mana nih? Yang ini. Boleh, Ben? Boleh deh 3 deh. Boleh 3. Nanti saya jawab. Jadi apa yang kita ucapkan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, lanjut yang pertanyaan yang terakhir, nomor 3. Bagaimana cara kalian melatih kemampuan public speaking? 1, 2, 3. Cara untuk melatih public speaking. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fatih Rasul Maulana, perwakilan dari SMP Negeri 203 Jakarta. Pertanyaan di sini. Audrey, suruh kembali. Boleh kembali ke tempat ya.